kecil tumbuh sama mitos-mitos dilarang keluar pas maghrib-maghrib. Padahal baru azan dikit udah disuruh masuk rumah. Takut kenapa-kenapa atau kenapa sih? Padahal kalau misalnya kita kaji lagi, larangan keluar maghrib-maghrib itu banyak banget dari penjelasan kepercayaan, budaya, bahkan ada sisi logisnya juga. Jadi larangan keluar maghrib-maghrib itu cuma mitos atau ada yang perlu kita tahu? Apaan tuh? Hi people, back again. So if you know, with Aya. Today, Aya bakal bawain satu cerita horor yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu dari Bengkulu. Gak sabar kan nungguin apa ceritanya? Let's go. Jadi, Aya bakal bawain cerita tentang Mak Sumai. Mak Sumai itu adalah salah satu karakter horor di Bengkulu. Bayangin aja ya, penampakannya tuh kayak sosok perempuan tua, rambutnya kusut, matanya cekung, terus jalannya pelan banget. Katanya dia muncul menjelang maghrib, biasanya di sekitar kebun, rawa, atau tempat-tempat yang sepi. Jadi waktu kecil kalau masih main sore-sore menjelang maghrib, orang tua di Bengkulu bakal bilang, "Woi, masuklah kau diambil Mak Sumai, maghrib ya kok." Nah, artinya kayak masuk deh, nanti kamu diambil Mak Sumai, udah maghrib soalnya. Dan anehnya nggak ada yang berani melawan atau nanya lagi. Anak kecil di Bengkulu langsung nurut dan tak. Mak Sumai bukan sekedar cerita horor, dia bagian dari cara orang Bengkulu ngingetin anak-anaknya. So, itu aja sesi Epinau hari ini. Thank you for watching. Sama tahu ceritanya kayak di aku. Tapi kalau di Jawa itu namanya gombel. Kamu tahu nggak? Enggak, apaan itu? Ini kata mama aku tuh sama juga kayak yang ini. Tapi yang ini kan Mak Sumai. Kalau aku tuh wewe gombel. Kayak dia tuh sama juga kok. Katanya muncul pas waktu maghrib buat nyuri anak-anak yang masih main pas maghrib. Ditakut-takutin gitu kalau aku kecil gitu. Oh. Ya, udahlah. Larangan keluar maghrib bagi anak-anak karena akan diculik oleh wewe gombel dan juga Mak Sumai adalah mitos. Mitos tersebut dapat dikaji melalui perspektif psikologi dan juga antropologi. Juga ada fakta ilmiahnya loh. Di dalam perspektif psikologi dan antropologi terdapat konsep culture and personality di mana budaya membentuk karakter. Karakter yang ingin dibentuk melalui budaya ini adalah karakter yang hati-hati terhadap dirinya. Karena di malam hari banyak mara bahaya yang datang. Tercatat ada 1024 dengan persentase 50% kecelakaan yang terjadi di malam hari. Dan juga di malam hari resiko yang tinggi ketika anak hilang dan sulit ditemukan dan banyak hewan yang berbisa yang keluar di malam hari. Selanjutnya ada konsep cultural construction of emosi, di mana emosi dibentuk dari budaya, yang mana budaya ini akan memperkuat alarm bahaya dari anak-anak tersebut. Mitos ini akan menumbuhkan skema kognisi, di mana anak-anak akan mengasosiasikan rasa takut mereka dengan wewe gombel dan juga Mak Sumai, yang mana kegelapan ketika di luar rumah akan diasosiasikan berbahaya karena ada Mak Sumai dan juga wewe gombel tadi. Selanjutnya, konsep yang terakhir adalah cultural and child socialization, di mana budaya disosialisasikan kepada anak-anak melalui cerita-cerita yang berupa mitos, legenda, dan lain sebagainya. Karena nalar anak belum bisa dibentuk ketika kita mengaitkan dengan fakta ilmiah. Jadi, dengan cerita-cerita, mereka akan bisa lebih paham dan lebih mengerti terkait berbahayanya di malam hari. Jadi, cerita mitos bukan hanya untuk menakut-nakuti anak-anak, tapi juga sebagai perlindungan bagi anak-anak.